di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur dan bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Engkau baik, teramat baik, sungguh amat baik. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah datang mengakui dosa-dosa kami. Kami pun telah mendengar berita anugerah untuk memulihkan hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar ini bisa menjadi makanan rohani buat kami, bisa menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa, kami merindukannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di Minggu tanggal 6 September ini terambil dari kitab Maleakhi 2, kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara berresponsoria atau secara berganti-gantian. Saya akan membacanya di ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu bernomor ganjil. Kalau sudah dapat kita akan mulai. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 16 dengan judul perikop Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ayat 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Ayat 16 kita sama-sama. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu, berbicara tentang kesetiaan sudah menjadi barang yang sangat langka. Kesetiaan itu menjadi sangat mahal, mulai dari zaman dahulu sampai dengan zaman saat ini. Manusia selalu tidak setia. Dan saya mau bawakan kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan ini. Tidak hanya terhadap pasangan kita, tetapi kesetiaan kita juga terhadap Tuhan.
kesetiaan kita terhadap komitmen kita. Amsal 6 ayat 6 bilang, belajarlah kepada hewan. Tuhan yang menyuruh kita belajar kepada binatang. Di Amsal tersebut kita belajar kepada semut. Dan kali ini saya ingin melihat bahwa di Papua ini ada namanya burung rangkong. Mungkin kita sama-sama sudah kenal, ya kan? Ciri-cirinya gampang, ciri-cirinya hampir setiap hari saya lihat ini. Dia terbang selalu berpasangan di udara, kepak sayapnya selalu terdengar, dan suara khasnya pun selalu sangat khas. Kalau saya hampir tiap hari, karena saya di lapangan, selalu hampir ketemu dengan burung rangkong ini. Dia selalu berpasangan. Satu hal yang bisa kita ambil dari burung rangkong ini, bahwa betinanya memiliki sifat keibuan, jantannya memiliki sifat kebapaan. Burung rangkong ini sangat mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan. Dia hidup di hutan primer, di hutan sekunder. Kalau Bapak Ibu lihat hutan kita ini sudah termasuk hutan sekunder, dia masih ada dan kita bersyukur. Burung rangkong ini juga hidup di pohon-pohon yang tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa ambil, kesulitan lah untuk mengambil telurnya. Karena minimal dia berada di pohon-pohon setinggi 15 meter sampai dengan 30 meter. Dia cari pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon yang besar yang berdiameter 30 cm. Kalau Pak Daniel Hindem sudah tahu lah itu. Berarti pohon yang sangat besar itu. Dapat berapa kubik Pak Daniel tahu lah itu. Apalagi tingginya sampai 30 meter, nah itu pohonnya pasti besar sekali. Dan burung ini selalu setia. Kalau kaum muda mungkin yang belum kawin, kalau di undangan pernikahannya nanti dia bikin burung merpati, saya bilang bikinlah burung rangkong ini. Karena burung rangkong ini termasuk tipe yang setia. Dia akan berpasangan cuma satu kali seumur hidupnya. Dan tahukah Bapak Ibu umur dia menurut penelitian pengetahuan sampai 70 tahun, hampir sama dengan umur manusia di alam bebas. Kalau manusia, kalau maaf kata istrinya baru meninggal, apalagi laki-laki, tanahnya masih merah sudah kepingin kawin. Kalau burung ini cukup satu kali dia memilih pasangannya. Maka hati-hati, jangan sampai kita tembak burung ini. Kita selamatkanlah. Kalau melihat burung ini jangan sampai diburu Bapak Ibu ya. Karena kesetiaan ini bisa menjadi contoh bagi kita. Jadi kesetiaannya tidak hanya sesama pasangannya saja, tapi mereka berdua juga setia dalam merawat anak-anaknya. Jadi ketika betina sudah bertelur, maka burung ini akan membuat sarang secara bersama-sama di pohon yang tinggi, di lubang yang besar. Lalu kemudian burung ini mengambil lumpur menutup lubang tadi, hanya disisakan celah sedikit untuk bisa bernapas. Burung ini hanya bertelur 1 atau 2 sekali bertelur. Dia tempatkan di dalam lubang itu dan betina masuk ke dalam lubang setelah ditutupi oleh jantan lumpurnya. Pertanyaannya, kalau jantannya tidak setia, betinanya pasti mati. Karena betinanya sudah ditutup oleh lumpur. Anak-anaknya pasti mati kalau sudah menetas. Makanya saya bilang tadi, kalau ketemu burung rangkong terbang sendiri, tolong jangan ditembak. Karena ada yang dia hidupin. Jadi betinanya ada di dalam lubang, mengerami anaknya, telurnya tadi sampai 40 hari. Setelah menetas selama 4 bulan, betina akan menemani anaknya. Dan jantannya, bapaknya, akan senantiasa menyuplai makanan.
akan senantiasa tiap hari. Ketika sudah menetas, berarti jumlah makanan yang dia antar semakin bertambah. Ini membuktikan kesetiaan. Dan setelah si anak besar, sarang tidak muat lagi, si ibu akan keluar. Tetapi si anak akan tinggal di dalam sarang sampai benar-benar mandiri, sampai benar-benar bisa terbang. Dan si ayah dan si ibu tadi sama-sama mengasuh, tidak membiarkannya. Nah ini, jadi kehidupan anak tadi juga, anak burung rangkong tadi, tergantung pada orang tuanya. Dia supply, dia berikan terus makanan ini, sampai benar-benar si anak sudah bisa mandiri, bisa terbang. Dalam kehidupan ini pun, kita bisa belajar 3 hal sesuai dengan perikop kita ini. Yang pertama apa? Setialah dengan pasanganmu. Masa kita kalah dengan rangkong kan? Rangkong aja bisa setia. Kita manusia yang berhikmat tidak bisa setia. Benar, dunia ini dengan segala pergumulannya membuat kehidupan rumah tangga kita semakin sulit karena faktor ekonomi. Di Indonesia ini, kalau kita sama-sama tahu membangun rumah tangga itu bukanlah hal yang mudah. Hampir sama Bapak Ibu, semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Perkawinan itu tidak hanya menggabungkan 2 orang. Kalau di Indonesia ya, apalagi kita punya adat istiadat. Tidak hanya menggabungkan 2 orang, tapi menggabungkan 2 keluarga besar. Nah, itu repotnya di Indonesia ini. Kalau di luar negeri sana, 2 orang ini aja sudah tinggal pergi. Kalau di Indonesia, mau saya orang Batak, mau ibu orang Papua, itu pasti menggabungkan 2 keluarga besar. Dan itu yang repot, banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Mama mantu tidak suka, bikin masalah juga toh. Nah itu bapak mantu tidak senang, bikin masalah juga. Jadi ingatlah bahwa perkawinan itu tidak hanya 1 atau 2 hari, tidak hanya untuk senang-senang. Yang kalau tidak senang bulan depan, bulan berikutnya bisa bilang kita cerai saja. Tidak seperti itu, apalagi pernikahan Kristen. Nggak ada kita kenal kata cerai. Meskipun akhir-akhir ini kata-kata cerai ini sudah sangat familiar di kalangan orang Kristen. Kalau zaman dahulu, tete-tete kita kalau bercerai itu sesuatu yang memalukan, aib lah. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi generasi seangkatan saya lah, apalagi nanti di bawah saya, mungkin baru kawin 1 bulan, bulan depan sudah cerai. Dan saya mau bilang, setialah, setia kepada pasangan. Karena orang Kristen itu kan monogami. Tidak ada pernikahan kedua, ketiga, keempat. Agama tetangga kita yang mengenal itu. Tetapi itu tadi, kedagingan kita membuat kita jatuh. Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perselingkuhan. Kau bisa menutupinya sehingga pasanganmu tidak tahu. Kau bisa tutupin itu. Kau tetap beribadah seperti biasa, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Tetapi perikop ini bilang apa? Semua ibadah kita itu, semua perpuluhan kita itu, semua persembahan kita itu menjadi hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Pasanganmu mungkin boleh kau tipu, dia tidak tahu.
Engkau tetap rajin beribadah, rajin memberi persembahan, rajin. Tetapi ingatlah, itu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Kesetiaan itu harus dibarengi dengan kekudusan, harus dibarengi dengan kemurnian. Tidak ada setia yang tidak kudus, tidak ada yang setia yang tidak murni. Nah, ini dia. Jadi, mari setialah. Karena satu hal membuat kita berharga di mata Tuhan, kalau kita setia. Pelajaran kedua adalah merawat anak secara bersama-sama. Saya sangat tertarik ini karena kekristenan itu harus dimulai dari hal yang terkecil. Dari mana? Dari diri kita, dari pasangan kita, kemudian dari anak kita. Baru kita bisa melangkah keluar. Kalau yang kecil ini tidak baik, maka jangan harap. Jadi marilah tanggung jawab merawat anak itu, apalagi kita semua suku di Indonesia ini ya, kecuali orang Padang, orang Minang. Semua suku di sini, kaum bapak semua yang berkuasa. Jadi jangan sedikit-sedikit kita serahkan merawat anak itu kepada mama toh. Nah, itu sama-sama. Burung rangkong aja pun merawatnya sama-sama. Tanggung jawab anak adalah tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu. Mari kita ajak mereka memperkenalkan firman Tuhan, perkataan kebenaran tentang firman Tuhan. Jangan sampai salah langkah kita. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi, Pak Pardede, materi itu penting, benar. Kami Bapak Ibu dengan Mama di sini lihat kita jauh-jauh, kayak saya dari Medan. Itu juga gara-gara materi. Tidak bisa kita pungkiri. Materi memang penting. Uang memang penting. Masa pacaran aja ya, makan bakso itu enak. Semangkok berdua. Ya kan? Kalau sudah kawin, makan bakso berdua dengan semangkok, kurang kenyang. Nah itu, jadi materi itu juga penting. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita antara materi dengan merawat anak tadi. Jangan sampai kita sibuk mencari uang, anak tidak mendapat pengajaran yang benar. Tanggung jawab orang tua Kristen itu tidak hanya sekedar anaknya lahir, bawa ke gereja dibaptis, tiba saatnya nanti SMP atau SMA naik CD. Bukan itu tanggung jawab orang tua. Kalau hanya membawa baptis, kemudian naik CD tiba waktunya, kecil sekali. Jadi tanggung jawab orang tua Kristen itu benar-benar bagaimana membawa anak kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan ibu kita pikir, sudahlah dia sudah naik CD, tanggung jawab dia. Tidak. Jangan sampai dia hilang. Hilang dalam arti apa? Seperti kisah anak hilang di dalam Injil. Jangan sampai dia hilang. Jangan sampai dia tidak mengenal Kristus atau bahkan menjual imannya. Jadi ini yang penting, sama-sama kita merawat anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada orang tua. Baru pelajaran ketiga, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Di ayat yang terakhir tadi, ini poin penting, jagalah dirimu, jangan berkhianat. Kita jangan berkhianat kepada Tuhan, jangan berkhianat kepada pasangan kita, jangan berkhianat
dengan komitmen kita. Satu, ada cerita ilustrasi yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu di sini. Pada tahun 1917, pada saat Perang Dunia Pertama, seorang jenderal dari pasukan Inggris masuk ke Irak. Perang Dunia Pertama. Bersama dengan pasukannya mereka masuk ke kampung-kampung di Irak sana, di Baghdad. Dan ketemulah dengan seorang penggembala dengan 20 ekor kambing dombanya dan 1 ekor anjing penjaganya. Jenderal Inggris ini panggil penerjemah dan panggil si penggembala. Kau akan kukasih 1 pound sterling jika kau bisa membunuh anjingmu. Kalau di Papua ini, kalau anjing itu teman setia toh, teman berburu. Ini juga saya bawa sini karena di sini ada budaya lokal tadi mengenai anjing kan. Nah, si penggembala tadi pada saat itu nilai 1 pound sterling bisa membeli 10 ekor domba. Dia punya 20. Dengan dia sembeli anjingnya berarti dia dapat 10 lagi jadi 30. Dia pikir, wah ini menguntungkan. Akhirnya dia sembeli anjingnya. Jenderal hanya senyum-senyum melihat. Setelah dia sembeli, jenderal tawar lagi ke dia. Saya kasih kau 1 pound sterling lagi, kau kuliti anjingmu. Dia sudah berpikir, 2 pound sterling berarti 2 domba saya dapat. 20 domba saya dapat. Dia kuliti lagi. Jenderal cuma senyum-senyum saja. Lalu jenderal bilang lagi, saya akan kasih kau 1 pound sterling lagi, jadi kau punya 3. Kalau daging anjing tadi kau potong kecil-kecil. Dia makin semangat. 3 pound sterling berarti 30 ekor domba di mata dia. Dia potong kecil-kecil. Di dalam hatinya dia berharap, jenderal tawarin 1 pound sterling lagi, kalau disuruhnya saya makan. Tapi jenderal tahu apa yang dipikirannya. Dia bilang cukup. Dia kejar jenderal, kasih saya 1 pound sterling lagi, biar ini saya makan. Jenderal bilang cukup sudah. Saya sudah tahu karaktermu, sudah tahu siapa engkau. Jadi dia bilang sama prajuritnya, jangan pernah takut sama orang Irak ini. Seberapa banyak pun dia, kalau kamu masih seperti orang gembala ini, kamu tidak perlu takut. Pelajaran yang kita ambil di situ bahwa seringkali kita menukar yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Anjing tadi kan bisa menjaga kawanan dombanya yang 20 ekor tadi dari serangan predator, dari serangan pemangsa. Tetapi dia tega untuk membunuh anjingnya. Kenapa saya bawa cerita ini? Karena saya tanya ke teman-teman masyarakat di sini, kalau saya minta anjingnya untuk dimakan, dia tidak mau kasih. Dia tahu benar apa fungsi anjing ini. Marilah, jangan sampai kita salah langkah menjual yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Jangan sampai kita menukar Yesus hanya untuk mendapatkan teman hidup. Jangan menjual Yesus hanya untuk mendapatkan pangkat dalam pekerjaan. Kesetiaan kepada Tuhan penting. Inilah perikop ini. Kita harus setia. Kita harus pahami mana yang mahal yang kita miliki. Jangan sampai jual. Banyak orang yang tidak mau makan daging anjing.
tetapi memakan daging saudaranya mampu. Karena apa? Karena akarnya tadi uang. Hanya karena uang, kesetiaan tadi hilang. Maka semoga kebenaran firman ini mengajarkan kita bahwa kita harus tetap berkomitmen setia kepada Tuhan Allah di dalam Kristus, kepada pasanganmu, dan kepada komitmen kita. Amin. Kita akan